Jadi pertama kali di sini kita akan masuk dulu ke admin centernya ya Bapak dan Ibu. Dari admin center kita add user seperti biasa di sini. Nah, nama akunnya itu misalnya sistem PPDB. Nah, ini saya mulai dari membuat akunnya dulu gitu. Jadi khusus buat sistem PPDB-nya aja. Nah, ini kebetulan saya pakai yang guruinovatif.com ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti punya akun sendiri, punya di admin Office 365-nya sendiri, itu kan jadinya belakangnya ini bisa diganti, nggak @guruinovatif.com ya, kan sesuai sama sekolahnya Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, nanti di sini seperti biasa aja di set passwordnya, lalu kalau sudah kita next. Oke, nah di sini cukup penting nih Bapak Ibu. Jadi kita memilih license-nya gitu. License yang akan kita gunakan di akun ini, di akun yang Power Automate-nya akan kita gunakan. Gitu. Oke. Kita centang yang Microsoft Power Automate Free. Lalu lisensi utamanya E1 ya, A1. Kalau misalnya nggak A1, tentunya A3 dan A5 sudah pasti bisa Bapak Ibu. Tapi di sini A1 pun bisa gitu. Sama Power Apps and Logic Flows. Nah, gitu. Nanti di sini kita bisa cek aplikasi-aplikasinya yang sudah bisa kita gunakan. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang masih bingung, lisensi ini lisensi dasar di akun pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 lisensi yang tadi, yaitu Power Automate Free, A1 for Faculty, sama Power Apps and Logic Flows. Ini lisensi ini ada di semua tinan pendidikan gitu. Yang paling basic pun yang A1 itu ada gitu. Jadi tenang aja ya Bapak Ibu. Gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah kita bisa sorry saya skip. Oh ya, kita next. Nah, di sini adminnya saya sarankan sih di set juga ya adminnya, supaya kalau ada policy yang belum ke set di sini gampang kita ngubah-ngubahnya. Jadi yang pertama minimal ada SharePoint admin, karena nanti kita akan bikin supaya orang tua murid itu bisa upload berkas mahasiswa. Nah, di sini ada Power Platform admin juga supaya kita bisa gunakan Power Automate-nya dengan mudah. Ini profile infonya seperti biasa saja, diisi saja. Ini sebenarnya hanya keterangan aja sih. Jadi kalau di audit akun-akun apa aja yang ada di sekolah kita ini tahu ini gunanya akun apa sih gitu. Tadi kan sistem.ppdb @domain kita gitu kan. Nah, ini tuh apa sih gitu. Jadi ini kita berikan informasi aja pelengkap. Oke, kalau sudah kita finish seperti biasa. Nanti akunnya bisa kita sign in ke dalam sana. Oke. Kalau sudah. Oke, demikian, dan kita masuk sekarang menggunakan akun yang sudah kita buat, akun yang khusus tadi ya. Jadi sistem.ppdb nah ini misalnya nanti Bapak Ibu punya domain sekolahnya sendiri ya. Misalnya smkn berapa Jakarta .sch.id gitu misalnya. Tapi kalau di sini kebetulan tinan yang saya gunakan guruinovatif.com. Oke, selanjutnya passwordnya seperti biasa kita masukkan. Lalu kita udah masuk di sini di Office 365-nya dulu. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kebetulan yang akan kita buat nanti itu kan Power Automate ya. Nah, itu kan kita menghubungkan beberapa aplikasi nih Bapak Ibu. Kalau saya sih rencananya nanti awalnya saya collect dulu informasinya dari forms, lalu nanti dikirim email otomatis gitu ya, terus nanti bisa nge-save ke OneDrive kita file yang diupload sama orang tua siswa dan sebagainya. Jadi saya informasikan lagi, minimal service yang akan kita
integrasikan melalui Power Automate itu sudah berjalan. Jadi tadi, oh ya, kebetulan Sway juga. Sway kan untuk bikin halaman informasinya dulu ya. Jadi kan nanti misalnya Bapak Ibu bikin Sway yang menerangkan sekolahnya, guru-gurunya, kepala sekolahnya, fasilitas sekolahnya, dan lain-lain, dan langkah PPDB online-nya bagaimana gitu kan, itu bisa dibuat di Sway. Mungkin nggak akan saya bahas di sini karena di webinar yang hari Jumat terakhir, tanggal 15 waktu itu sudah dijelaskan oleh Pak Eka. Jadinya mungkin nanti bisa ditonton lagi videonya yang tentang Sway-nya itu. Oke, saya akan masuk lebih jauh ke Power Apps-nya. Jadi flow-nya sih kalau kita rancang nanti dari Sway ke Forms, ke Outlook, ke OneDrive. Jadinya karena ini yang akan kita gunakan, ini kita setup dulu gitu. Bukan kita setup sih sebenarnya, kita buka dulu sampai get started gitu. Kalau ini kebetulan tadi saya udah masuk ya, jadinya ini sudah bisa masuk. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum pernah buka Outlook-nya sama sekali di akun itu kan nanti akunnya kayak masih disiapkan gitu. Nah, jangan sampai gitu. Jadi ini juga OneDrive saya kebetulan tadi saya sudah coba-coba gitu kan. Oke, paling jadi saya sarankan dibuka dulu aplikasi-aplikasinya yang akan kita integrasikan di Power Platform-nya gitu. Dibuka aja, diklik biasa, nanti kan ada get started-nya gitu. Nah, kayak ini sebenarnya dicoba dulu dioperasikan gitu ya, supaya aktif dulu lah istilahnya gitu. Oke, selanjutnya kita bisa masuk sebenarnya ya ke Power Automate. Jadinya tadi caranya adalah kalau misalnya di sini di halaman awal, kalau Power Automate-nya belum muncul di Waffle ini, kita bisa klik yang All Apps. Nah, di All Apps ini banyak banget sebenarnya aplikasinya. Ada Power Automate-nya di sini, bisa dicari. Nah, jadi sebenarnya Power Automate itu apa? Power Apps itu apa? Kan kita lagi mau bahas nih Power Platform ya. Nah, sebenarnya bisa dibilang gini Bapak Ibu, kalau misalnya Power Automate, kalau untuk Bapak Ibu yang udah suka bikin aplikasi sebelumnya, ini bisa digunakan untuk back-end-nya atau proses di background-nya yang user nggak perlu tahu, hanya developer yang tahu flow-nya tuh ngapain aja sih kalau kita bikin aplikasi itu, apa aja service-service-nya, API-nya gitu. Itu kan developer yang tahu dan merancang workflow-nya gimana. Nah, itu di Power Automate. Sedangkan Power Apps ini untuk front end-nya. Jadinya bisa kita download aplikasinya di Android atau di install di Windows, itu bisa juga. Jadinya pakai Power Apps gitu. Tapi kalau misalnya untuk sistem PPDB, menurut saya sih Power Automate aja cukup. Kita menggunakan back-end-nya aja cukup. Karena ya nggak terlalu butuh-butuh amat kalau untuk front end-nya ya. Karena kan ini masih langsung kita gunakan. Kita ceknya langsung ke OneDrive-nya, kita berkirim email langsung ke Outlook-nya. Jadinya nggak perlu sesuatu yang harus di-allow dan di-admit sama admin sih gitu. Oke, kita masuk ke Power Automate aja langsung supaya nggak terlalu lama. Nah, di sini Power Automate sebenarnya banyak banget template-templatenya nih Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang paling banyak digunakan orang ini adalah untuk kalau misalnya kita dapat email attachment, kita dikirimin email nih sama orang lain yang ada lampirannya. Nah, itu lampirannya langsung ke save di OneDrive kita. Nah, itu banyak yang gunakan template ini gitu. Atau get a push notification when you receive an email from your boss. Jadinya kalau misalnya ada email dari bos, ini masuk notifikasinya ke komputer kita dan ke HP kita. Mungkin push notification-nya lebih signifikan kali ya gitu. Lebih mungkin dibikin lebih mencolok kalau dari bos gitu. Ini yang paling banyak digunakan sama orang-orang. Oke, tapi yang kita gunakan kan ini sebenarnya untuk PPDB ya. Nah, PPDB secara khusus sih belum ada yang bikin. Nah, mungkin kalau nanti template-nya dibuat, nanti bisa sih untuk memudahkan. Oke, di sini yang kita gunakan sebenarnya adalah forms. Jadinya kita cari aja forms gitu.
Nah, nanti akan muncul bukan beberapa sih, sebenarnya banyak template yang menggunakan forms nih. Cuma kan kita akan membuat email notifikasi untuk orang tua yang mengisikan anaknya di formulir pendaftaran PPDB online. Jadinya kita akan pilih template yang ini dulu kayaknya. Send an email to responder when response submitted in Microsoft Forms. Jadinya ketika ada responden yang mengisi formulir kita, yang mengisi forms kita, nanti dia bisa dapat email notifikasi gitu, email notifikasi bahwa dia sudah mengisi forms kita dan langkah selanjutnya apa. Nah, itu kita akan mendesain itu. Karena gini Bapak Ibu, kalau misalnya yang ada reply-nya ya ke emailnya mereka, itu kan kalau forms-nya di-share-nya internal di domain kita, itu bisa ada automatic reply-nya, ada pesannya. Tapi kalau misalnya forms-nya public, anyone gitu kan, itu sebenarnya agak tricky sih, karena harus di power automate supaya email mereka yang bukan email Office 365 di domain tersebut itu bisa dapat email juga dari kita gitu. Jadi ini template-nya kita klik aja. Yang ini send an email to responder when response submitted in Microsoft Forms. Atau misalnya Bapak Ibu nggak mau bikin pakai template juga nggak apa-apa, sebenarnya gampang kok. Ini saya klik dulu. Oke, jadi di sini ada keterangannya. Yang kita gunakan ini Microsoft Forms sama Outlook ya untuk berkirim emailnya nanti. Ini diingatkan sama dia, nanti yang digunakan untuk integrasi adalah Forms sama Outlook. Oke. Nah, pastikan di sini tanda connection-nya ini centang. Kalau misalnya ini belum centang, seperti yang tadi, mungkin Bapak Ibu belum mengaktifkan aplikasi-aplikasi yang akan kita integrasikan ya. Jadi yang ada di sini mungkin Outlook-nya belum di-set atau OneDrive-nya juga belum di-set gitu kan. Masih Outlook-nya belum diatur yang time zone-nya gitu kayak pertama kali pas kita gunakan gitu Bapak Ibu. Jadi diusahakan dibuka dulu Outlook atau OneDrive atau aplikasi yang akan kita koneksikan di sini. Selanjutnya, kalau ini sudah bisa valid connection ya, ada tulisannya. Kita continue aja. Oke, di sini ada seperti ini. Tapi kita kan nggak pakai condition ya, jadi ini sebenarnya kita delete aja, gitu. Dynamic content will be deleted from this flow. Oke. Nah, nanti sebenarnya flow-nya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang saya sebut flow ini sebenarnya ini ya langkahnya yang akan kita gunakan untuk PPDB-nya, alur ya, diagram alurnya lah gitu. Apa sih proses-proses di balik aplikasi, karena ini memang bahasannya kan agak berat ya Bapak Ibu. Jadi memang saya dari awal sudah agak disclaimer di sini, agak merancang aplikasi ya arahnya gitu. Walaupun nggak coding banget nih dibanding Bapak Ibu bikin aplikasi Android pakai Java gitu kan, itu akan sangat lebih susah dibanding ini. Sebenarnya ini yang kita butuhkan hanya logikanya saja gitu. Logika dan algoritma berjalannya suatu software sih. Jadi abis dari A ke B, abis dari B ke C gitu. Yang kita rancang sebenarnya itu aja kalau menggunakan Power Automate, karena tujuannya untuk otomasi gitu. Oke, pertama kali kita ditanya form ID. Gimana caranya kita bisa dapat forms ID? Nah, ini bisa kita tarik dari forms yang kita buat sebelumnya. Nah, ini kan saya buat nih PPDB online sekolah X tes gitu ya. Cuma biar afdol nih, saya ini aja deh Bapak Ibu, saya buat form baru ya gitu. Jadi formsnya tuh apa sih yang harus dibuat? Nah, cara membuat Microsoft Forms ada dua cara. Bisa klik dulu icon Forms-nya gitu kan di waffle ini, Forms, langsung kita new form gitu ya. Atau kebetulan saya biasanya lebih suka saya masuk ke OneDrive, lalu bikin Forms for Excel. Jadinya kalau Forms for Excel, hasil respon dari orang-orang dari target audiens kita itu masuknya langsung ke Excel online. Nggak perlu kita download filenya. Walaupun ujungnya nanti bisa kita download juga, tapi ini lebih enak sih, Forms for Excel. Sama, tapi bisa dua-duanya. Kalau mau pakai yang dari OneDrive atau mau dari Forms bisa, bebas. Tetap bisa kita tarik untuk di Form ID.
Oke, kita klik yang Forms for Excel. Di sini saya namakan ppdb aja. Oke, ppdb.xlsx. Jadi ini file Excel-nya aja sebenarnya. Tempat datanya nanti di pool gitu. Oke, saya klik create. Nah, di sini bisa kita ganti ppdb online sekolah X. Nah, sekolah X ini bisa Bapak Ibu ganti pakai nama sekolahnya Bapak Ibu, misalnya SMPN 14 jkt.sch.id, ini misalnya aja ya Bapak Ibu, itu bisa gitu. Oke, jadi ini bisa diganti. Oh, tambahin tahun deh supaya jelas ini ppdb tahun berapa gitu. Kalau mau tambah gambar nanti silahkan dicari sendiri seperti biasa. Oke, di sini mungkin saya nggak akan terlalu bahas formsnya, saya langsung aja buat pilihan-pilihannya. Jadi yang paling pertama, sebelum saya buat question ya, kita setting dulu formsnya itu public, anyone with the link can respond. Kenapa public? Karena nggak semua orang yang ikut ppdb kita, yang mendaftar ppdb kita, itu punya akun Office 365 di domain kita, di sekolah X ini, gitu. Nah, supaya orang lain yang tanpa sign in tersebut, tanpa login, tanpa username password itu bisa mengisi form, kita set anyone with the link can respond. Oke. Gitu aja Bapak Ibu, nggak ada tombol save-nya ya, karena kalau di forms auto save gitu. Anyone with the link can respond. Kalau sudah, kita tambahkan pertanyaan. Oke, terima kasih. Jadi saya tambah pertanyaan pertama. Nama lengkap siswa. Gitu. Saya set required, jadinya perlu dijawab. Kalau misalnya nggak diisi, nggak bisa disubmit formsnya gitu. Nama lengkap siswa, nanti siswanya mengisikan di sini. Saya tambah lagi tempat lahir gitu ya. Tempat lahir. Saya tambah lagi tipenya date, sekarang bukan teks. Date untuk tanggal lahir. Lalu teks lagi untuk nomor ijazah. Oke. Kalau untuk ppdb ya, ini biasanya sih Bapak Ibu bisa custom sendiri ya gitu. Saya nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu yang akan mengadakan ppdb, nomor ijazah penting nggak sih, atau nomor-nomor yang lain yang lebih penting gitu kan, selain nomor ijazah. Nanti ditambahin aja questionsnya gitu kan. Ini hanya contoh saja. Nomor ijazah. Oke. Lalu NISN beda, nomor induk siswa nasional deh biar jelas. Nomor induk siswa nasional dalam kurung NISN ya. Nanti bisa diisikan gitu kan di sini. Required juga, semuanya masih required. Selanjutnya di sini saya akan tanyakan nama orang tua. Oke. Tambahkan lagi. Alamat email aktif. Nah, ini penting karena orang tua yang mengisikan itu kan nggak punya akun ya, nggak punya akun Office 365. Jadi alamat email mereka harus dicantumkan di sini supaya walaupun mereka pakai akun email publik seperti Yahoo, seperti Gmail, seperti Hotmail atau yang lain-lain, itu bisa kita email balik ke sana gitu. Oke, kita add new lagi. Ini nomor telepon yang bisa dihubungi. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke. Mohon maaf nih kalau agak sedikit berisik karena di tempat saya memang sedang hujan deras. Oke, nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti di sini orang tuanya bisa mengisikan ini. Paling ini saja Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya dirasa ada yang dibutuhkan lagi selain nomor ijazah dan NISN untuk data pokoknya siswa,
ini belum sama berkasnya ya, ini baru untuk identifiernya aja, untuk datanya Bapak Ibu yang mengadakan PPDB. Kita belum bahas berkas, nanti kita akan bahas sedikit lagi. Oke, kalau sudah, ini kan formsnya sudah jadi ya. Tadi nama formsnya PPDB Online Sekolah X 2020. Oke, nah di sini di sini sebenarnya harusnya sih muncul ya. Coba ini saya save dulu. Ini masih pakai yang tes tadi. Oke, di sini udah muncul yang saya buat yang 2020. Sebentar, saya harus refresh page-nya kayaknya karena tadi belum. Oke, saya yang ini PPDB Online Sekolah X 2020. Ya, jadi kita mengisikan form ID-nya sesuai sama form yang kita buat gitu. Nah, sebenarnya ini bisa kalau misalnya Bapak Ibu punya form ID, enter custom value. Jadi bukan akun ini yang Bapak Ibu, formnya bukan di akun ini, narik formnya yang dibuat oleh rekannya Bapak Ibu. Nanti rekannya Bapak Ibu share aja link sebagai kolaborator. Nanti dari link itu ada sebenarnya form ID-nya. Nanti bisa di-copy masuk sini. Cuma itu kan agak ribet ya. Jadi makanya saya sarankan dari awal dibikin khusus untuk sistem otomasi ini, dibikin akunnya khusus supaya Bapak Ibu nggak bingung gitu. Oke, selanjutnya jadi flow-nya awalnya gini. Ketika ada orang yang mengisi PPDB Online Sekolah X 2020 ini ya, when a new response is submitted, ketika mereka klik submit, kita akan ambil datanya di form tersebut. Oh ya. Bapak Ibu minta tolong di mute dulu mikrofonnya. Selanjutnya setelah kita ambil datanya, data detailnya ya, setiap isian gitu kan, kita new step, kita cari untuk Outlook aja ya, send mail kali ya, kita cari. Send an email, ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini, send an email, gitu. Tadi saya cuma cari send gini sih, tapi nanti muncul send an email. Oke, kalau kita udah pilih send an email, di sini to-nya kita bisa tambahkan. To-nya ke siapa kita akan kirim emailnya? Ini kan email konfirmasi bahwa mereka sudah mendaftar gitu kan. Jadinya add dynamic content. Dynamic content ini adalah isian yang tadi kita tarik dari formnya gitu. Kita add dynamic content berupa alamat email aktifnya yang tadi diisikan gitu. Alamat email sih boleh orang tuanya, boleh anaknya gitu kan. Yang penting alamat email aktif untuk konfirmasi. Karena kalau responders email ini agak tricky. Responders email ini hanya bisa didapatkan kalau kebetulan yang mengisi formsnya orang yang menggunakan atau tersign in ya, menggunakan Office 365 di tenant tersebut. Jadi langsung bisa diambil responders emailnya. Tapi kalau misalnya dia nggak sign in sama sekali, dia nggak punya akun Office 365 juga misalnya, nah itu nggak bisa kita tarik responders emailnya. Selanjutnya subject. Di sini biar jelas ketika mereka terima email nih, email apa gitu kan, dan supaya nggak masuk ke spamnya mereka, kita isi subjeknya. Konfirmasi pendaftaran PPDB Online Sekolah X 2020 gitu. Oke. Sebenarnya ini sudah diisi subjek. Oke, sip, sudah hilang yang merahnya tadi. Nah, di sini kita ketik body emailnya. Jadi tetap harus diisi sih emailnya Bapak Ibu. Jadi supaya menyapa pendaftarnya, Dear Bapak garis miring Ibu. Nah, kenapa saya buat Bapak garis miring Ibu? Karena tadi di formnya saya nggak mendefinisikan orang tuanya tadi laki-laki apa perempuan. Nah, kalau Bapak Ibu mau bisa spesifik, bisa Bapak atau Ibu secara otomatis, nanti dibuat aja pilihan di formsnya bahwa yang mengisi laki-laki atau perempuan gitu.
Coba ini biar gampang. Dear Bapak atau Ibu, di sini supaya kita menyapa. Jadi dear Bapak Ibu, kita masukkan nama orang tuanya tadi yang mengisinya. Nah, dear Bapak dan Ibu, misalnya tadi dia mengisikan nama orang tuanya adalah Sam Smith gitu ya. Dear Bapak Sam Smith gitu. Jadi nanti tulisannya gitu. Ini dynamic kontennya bergunanya buat itu Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan kontennya sesuai yang mereka isikan sendiri gitu. Nggak perlu kita ketikkan. Kita hanya menuliskan template-nya aja. Dear Bapak Ibu A gitu. Selanjutnya terima kasih telah mendaftarkan bukan anak sih, kita buat putra garis miring putri Anda, yaitu nama siswanya. Sekarang kita add sebagai dynamic content nama siswa. Nah ini nama lengkap siswa. Nah kenapa saya buat seperti itu, supaya nanti dia langsung muncul nama siswanya di emailnya itu tanpa kita yang ketikkan, sesuai sama yang diisikan di formsnya ya, sesuai. Jadi ya ini sesuai dengan yang diisikan oleh mereka sendiri di form yang tadi, yaitu ini nama anaknya gitu. Misalnya terima kasih telah mendaftarkan putra atau putri Anda yaitu David Raditya gitu, misalnya gitu. Nanti jadinya seperti itu dengan data. Mungkin di sini dikasih dengan detail kali ya. Di sini nama _2 nama lengkap siswa, lalu kita shift enter ya ke bawah, atau misalnya enter juga boleh. Nama terus NISN, kita masukin NISN, lalu kita masukkan lagi selain NISN nomor ijazah. Oh oke, sebelum NISN, sorry saya lupa, tempat garis miring tanggal lahir gitu. Nah cara memasukkannya sama, kita add dynamic content-nya tadi, tempat lahir ya, tempat lahir koma tanggal lahir. Jadi deh seperti ini Bapak Ibu. Jadi nama, nanti nama lengkap siswanya ketulis, tempat tanggal lahir Jakarta berapa gitu, NISN-nya muncul, nomornya muncul, dan lain-lain di sini menggunakan send an email otomatis. Nah jangan lupa di save. Oke, kita save dulu. Jadi ya kalau di Power Automate ini harus rajin save Bapak Ibu, karena aplikasi di sini memang harus rajin-rajin di save sama kitanya. Kenapa nggak kayak Forms yang auto save? Ya karena di sini kan kalau Bapak Ibu tahu sendiri, yang biasa sudah bikin aplikasi ya, itu kan aplikasi kalau misalnya kita buat, kita lakukan perubahan, itu kan harus di push lagi ke repositorinya ya. Nah, ini hampir mirip seperti itu. Jadi harus dengan konsen kita sendiri, konsen bahwa kita mau save. Kalau kita nggak klik save, nggak tersave, karena bukan konsen kita untuk save gitu kan. Kalau nanti tiba-tiba koneksinya terputus, ya nggak tersimpan Bapak Ibu gitu, karena bukan dokumen ini, karena ini aplikasi jatuhnya. Oke, selanjutnya di sini kita buatkan pesan lagi, mohon kerjasamanya untuk mengisikan ya. Jadi mengisikan, bukan mengisikan sih sebenarnya, melengkapi ya, melengkapi dokumen yang diperlukan untuk PPDB online ini. Berkas yang dibutuhkan adalah, nah ini Bapak Ibu bisa kustomisasi sendiri ya. Nanti yang dibutuhkan tuh apa aja sih? Seperti misalkan 1, ijazah, 2, apalagi tuh SKHUN ya kalau nggak salah. Saya udah agak lupa nih masalah PPDB. Yang ketiga akta kelahiran pasti butuh ya, akta
kelahiran, lalu kartu keluarga. Nanti akan di save ya ke situ. Nah, di sini nanti bisa kita lampirkan lagi ini dan seterusnya ya Bapak Ibu, sesuai sama dokumen yang dibutuhkan apa aja. Oke, kalau sudah, nanti di sampingnya ini kita buatkan deh akun, bukan akun ya, link untuk uploadnya gitu. Nanti saya akan bahas cara narik file dari orang lain yang larinya filenya akan ke OneDrive kita tanpa mereka buka-buka ngubek-ngubek OneDrive kita. Bisa lihat, bisa edit file kita yang lain gitu kan. Jadi mereka drop aja filenya. Hanya itu saja yang bisa mereka lakukan. Nanti saya tampilkan setelah ini untuk penyimpanan file, bukan penyimpanan sih sebenarnya, cara dropping file ya gitu. Oke, jadi ini pesan terakhir mungkin. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi kami di nomor. Nah, ini Bapak Ibu customisasi sendiri nanti. Nomor teleponnya berapa? 088 misalnya 888 888 bla 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 gitu. Ini nanti bisa di bisa di customisasi sendiri ya. Oke. Kalau sudah, ini kita save dulu sementara sebelum kita siapkan yang untuk OneDrive-nya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini, ini kan kebetulan saya sudah bikin nih ijazah, akta kelahiran gitu ya. Sorry, ini nggak mau saya move. Tadi kepencet. Oke. Nah, apa sih yang dibutuhkan selain ijazah, akta kelahiran? Tadi kan di sini ada apa tuh? Scan ijazah. Oh, ini biar jelas deh ke orang tua murid ya. Scan ijazah. SKUN, scan akta kelahiran, scan kartu keluarga gitu. Paling seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Karena ini kan masih pandemik ya, jadinya karena PPDB dilakukannya online. Nah, ini sangat membantu sih. Oke, jadi di sini kita tinggal caranya adalah menggunakan request filesnya ini ya Bapak Ibu. Jadi kita foldernya kita pilih kalau udah jadi gitu kan. Lalu klik yang request files gitu kan. Nanti ditanya file apa yang kita request dari orang lain. Nah, ini kita supaya jelas ijazah siswa PPDB Sekolah X 2020. Supaya nanti di tempatnya orang tua murid itu bisa jelas ini tuh file apa sih yang di request gitu. Oke, kalau udah kita next, linknya kita copy gitu. Linknya kita copy. Nah, ini bisa kita copy ke sini sih sebenarnya. Kita buat gini aja, upload di sini gitu. Habis itu ini kita hyperlink. Kita linkkan di sini. Oke. Open link in new window ya, supaya ini kita centang supaya orang tuanya nggak langsung keluar dari email ini. Jadinya emailnya tetap ada, cuma buka window baru lah atau tab baru gitu di browsernya mereka. Oke. Upload di sini gitu. Oke. Selanjutnya tadi kan ada akta kelahiran ya, masih sama Bapak Ibu, request files. Di sini akta kelahiran PPDB online Sekolah X 2020. Kita copy link. Nah, di sini masih caranya sama akta ya. Nanti saya buat yang SKHUN, upload di sini. Kita
blok lagi, kita hyperlinkkan lagi. Sorry. Enggak, kalau pas tadi. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu merasa yang saya jelaskan ini terlalu cepat, nanti silakan ditonton lagi video rekaman webinar ini. Kebetulan tadi Mbak Rima udah klik record ya. Jadinya aman gitu. Kita add. Oke, di sini tadi yang saya masukkan akta kelahiran kan ya? Oke, akta kelahiran. Sini masih ada SKHUN dan kartu keluarga. Jadi cara membuatnya nih Bapak Ibu, folder yang untuk request files gitu ya. Caranya gimana? Oke, jadi kita new folder seperti biasa. Misalnya tadi kan kartu keluarga ya, kartu keluarga gitu. Oke, kita create. Nah, seperti biasa, kita blok dulu. Kita klik aja, tapi bukan diklik di sininya ya, bukan di foldernya. Klik di sampingnya aja, nanti dia akan tercentang gini, atau mau dicentang gini juga boleh. Oke, di sampingnya aja ya. Lalu kita request files. Request file ini seperti yang tadi saya tunjukkan, bahwa orang dengan link tersebut hanya bisa meletakkan file aja, mengupload file aja ke folder tersebut, nggak bisa melihat isi foldernya, gitu. Jadinya dia nggak bisa lihat file-file apa aja yang udah terupload di sana, karena kan masing-masing orang akan upload ke sana gitu. Ini kartu keluarga PPDB online sekolah X 2020. Oke, kita next lagi, kita copy link sama di flow, upload di sini. Oke, kita hyperlinkkan lagi. Open link in new window, add. Oke, ini saya save dulu, takutnya nanti ada apa-apa dengan koneksi saya. Oke, buat lagi satu lagi untuk SKHUN. Dan oke, di sini kita add folder lagi SKHUN. Create. Oke, kita request file lagi SKHUN PDB online sekolah X 2020. Next, kita copy. Oke, di sini kita paste lagi. Open in new window-nya, kita centang lagi, kita add. Oke, nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Save dulu. Nah, sementara kita setnya begitu dulu. Nah, di sini Bapak dan Ibu takutnya masih ada yang bingung nih, nanti tampilannya seperti apa sih? Itu kalau misalnya kita mau ngupload filenya di situ kan, di ijazahnya gitu ya. Nah, tadi kan kita udah copy. Nah, ini mungkin saya akan buka di window lain ya. Private window aja. Oke. Nanti tampilannya gimana ketika kita mau mengisi, kita mau mengupload. Nah, seperti ini. Nah, ini linknya hanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi link OneDrive-nya nggak mengarah ke suatu folder di mana orang tersebut yang mau upload cetak digital scan SKHUN-nya itu bisa ngelihat SKHUN-nya calon-calon peserta didik yang lain nih, gitu kan. Kita nggak mau seperti itu kan, karena data kan kredensial ya Bapak Ibu. Nah, menggunakan request file kita bisa seperti ini. Sistem PPDB is requesting files for SKHUN PPDB online sekolah X 2020 yang kita isikan tadi. Yang kita request itu apa gitu, supaya jelas ke target kita yang harus mereka upload tuh apa, kita berikan keterangan ini. Kalau udah, kita select file aja. Lalu ini bebas, ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu. Ini saya mau iseng upload salah satu file aja, tapi mungkin kalau di dunia nyatanya nanti ketika di aktivitas PPDB online ini yang diupload SKHUN benerannya ya, gitu. Nah, di sini tinggal diisikan deh Bapak Ibu, first name sama last name. Misalnya mau diisikan siapa? Satya Nadella kali ya. Waduh, CEO Microsoft nih. Oke, di sini nanti bisa filenya yang akan masuk ke dalam storage kita, ke dalam OneDrive kita itu
nanti Satya Nadella, lalu ada keterangannya gitu, filenya apa, nama filenya dia sendiri gitu. Jadi ini saya upload aja nih Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu. Orang tua murid cuma upload dengan cara seperti itu. Sangat mudah kan bagi mereka. Jadi mereka juga nggak ada aktivitas untuk melihat-lihat yang tidak seharusnya mereka lihat di OneDrive kita, gitu kan, menyusup-nyusup, tidak gitu. Mereka hanya bisa upload saja. Nah, gimana di OneDrive kita tampilannya? Coba kita buka OneDrive kita tadi SKHUN ya. Coba kita buka SKHUN. Nah, di sini udah ada filesnya. Ini kan saya dari browser lain dan private browser juga tanpa sign in ya. Satya Nadella Imagine Cup. Nah, di sini file yang tadi diupload misalnya anggap saja ini SKHUN-nya ya. Ini sudah masuk ke kita. Sama, semua orang akan mengupload dari link yang sama, tapi mereka akan isi nama depan dan nama belakangnya mereka di tempat mereka akan upload files gitu. Oke, kalau misalnya sudah jadi nih, flows-nya kan kita udah jadi ya. Gitu. Kalau misalnya sudah jadi, oke, sekarang malah sudah jam 4.16 nih, sudah tinggal dikit lagi waktunya. Mungkin kita bisa dites atau dicek dulu ya, gitu. Nah, kalau kita cek ini errornya 0, warningnya 0, jadi kayaknya harusnya sih aman. Oke. Di sini kita tes dulu. Flow testnya mungkin akan makan waktu juga. Perlu ngisi formsnya kayaknya, Mas. Oke, harus ngisi formsnya dulu. Oh ya, terima kasih Pak diingatkan. Layar saya ini agak terhalang sedikit kayaknya. Nggak bisa oke, udah hilang. Oke, di sini harus diisi ya formsnya. Oke, di sini saya akan copy dulu. Saya akan gunakan private browser lainnya untuk mengisi nama lengkap siswa misalnya. Tempat lagi. Oke. Ini diisikan, ini untuk tes si Bapak Ibu ya. Oke. Nomor ijazah diisikan aja gitu misalnya ya. Nomor NSN, saya juga udah lupa NSN saya. Oke, nama orang tua diisikan aja. Diisikan saja. Oke, alamat email aktif. Ini bebas nanti bisa bisa dites menggunakan alamat email aktif yang apapun gitu ya. Itu nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke. Lalu kita submit. Oke. The response was submitted. Gitu. Oke. Nah, di sini nanti si flow-nya akan ini terlihat Bapak Ibu 0 second 1 second gitu. Jadi terlihat bahwa sukses dicoba. Dan di sini saya udah masuk emailnya Bapak Ibu. Saya akan kebetulan di sini tadi saya matikan ininya. Saya matikan notifikasinya. Nah, di sini masuk emailnya ke saya. Sistem PPDB online bahwa ini, nah seperti ini Bapak Ibu gitu. Jadi ini sudah terisi sendiri dan sudah berjalan gitu. Setiap form saya diisi
Oke. Nah, ketika mau scan ijazah tinggal klik-klik aja di linknya. Oh, ini SKHUN-nya tadi belum saya ini ya, eh, belum saya apa? Belum saya hyperlink-kan SKHUN-nya. Ini saya copy dulu linknya. Sorry, bentar. SKUN, request files, next, copy link. Oke. Flow-nya di sini send an email-nya. Nah, ini tadi saya lupa upload di sininya, saya hyperlink-kan dulu. Sebenarnya sudah tadi, cuma belum saya save kayaknya. Oke. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, seperti itu aja yang saya bawakan pada hari ini. Sudah running aplikasinya dan sudah terotomasi Bapak Ibu. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena ini sudah tinggal 10 menit. Aduh, tinggal sesi tanya jawab. Nah, mohon maaf nih Mbak Rima ya kalau saya agak ngolor juga. Oke, seperti itu aja Bapak Ibu untuk Power Automate karena sudah bisa berjalan dengan lancar. Demikian. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Terima kasih, Dan.